Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jadi ceritanya besok itu kita mau ngadain acara camping di Gunung Lembu. Nah, sebelumnya sih saya pribadi belum pernah ke Gunung Lembu. Cuman kata orang Gunung Lembu itu mempunyai Monyet. Bener. monyet. Bener sih, banyak monyetnya katanya mah. Terus punya apa lagi, Sar? Ada pohon. Yang ngaran lagi gunung. Ya, pokoknya mah gitulah ya. Jadi ada daya ketertarikan dari diri kitanya. Nah, jadi di konten kali ini saya akan membahas persiapan apa saja yang akan besok kita laksanain dan harus kita perhatikan apa saja soal semaksi dan lain sebagainya. Kebetulan ya buat acara kita camping besok itu kita acaranya ngedadak kan, baru tadi. Jadi untuk Sergio nih yang berpengalaman mengenai camping, kita harus mempersiapkan apa aja dan kita harus bagaimana cara mempersiapkannya. Karena kebetulan besok itu cuma berapa? Cuma 6 orang ya? 6 orang. Cuma 6 orang yang akan ikut kita camping ke Gunung Lembu. Kalau boleh tahu nih, Gunung Lembu itu berapa MDPL? Gus, tahu gak? 700-an. Bisa dibilang lumayan lah ya buat pemula. Terus treknya juga kalau misalkan dilihat dari Google, dilihat dari Instagramnya, itu treknya nggak terlalu susah kayak Gunung Parang ya. Tapi lumayan lah buat pemula mah. Lumayan ya. Terus untuk masalah besok barang bawaan apa aja nih? Dimulai dari siapa? Ya, Sergio dulu. Anjing di kanan tuh. Jadi mau kanan mau kiri, sweet aja sweet. Kiri dulu dari Sweet dulu. kanan kiri. Gimana kalau sweet? Dari kanan ke kiri. Oh ya udah. Kiri dulu. Ya si eta lah. Lamun misalkan orang lurus, kiri ke neraka, kanan ke surga. Berarti yang ngerah belum. Kanan lah. Ya Besok paling, nih. ya paling pertama tuh yang disiapin kayak tenda gitu kan. Terus ya pertama mah mental sih, mental Fisik ya. mental fisik, terus dana, baru ke tenda yang lain kayak gitu. Paling selebihnya bisa dijelasin sama Tenda? temen gua. Tenda berapa tenda? Tenda paling kalau kita Kita kan ada 6 orang nih. 6. Kita ada 6 orang, cewek 2. Gak mungkin dong disatuin cewek cowok. Mungkin juga sih. Bisa jadi. Cuman kan takut diantara kalian berdua ada grepe-grepe nanti kan. Waduh, Gue mah jangan. gak mungkin. Jadi Bikin deal lah. What? Jadi gimana nih buat apa namanya? Buat tenda kita berarti 2 kan ya? Dua. Buat cewek 1, buat cowok 1. Kalau gua sih bawa dari rumah lah ya. Jadi nggak terlalu membuang-buang uang juga kan buat besok persiapan tenda. Tenda berarti aman ya? Aman, tenda. Nyewa Pak, minjem. Kita Nyewa. misalnya nyewa sih. Nyewa. Tenang, kita udah Kalau punya. beli kita belum mampu miskin. Ya kita masih Miskin. masih belajar. Nah, terus untuk barang makanan nih. Kan lu katanya tenda ya? Lu tenda, lu patungan berarti 2. Oke. Kalau makanan paling gua bawa beras. Ini gimana? Apa? Panci atau misting? Oh, cooking set aman lah. Cooking set terus kompor portable aman, gas aman. Aman. Untuk P3K dibawa nggak? Aman ketiga. Bawa. Ayo. Ayah. Oke. Jadi besok gue bawa beras, mie instan, telur, kalau ada ya. Terus sama kue cemilan lah banyak gue. Orangnya mau. Dok, mana mau ndog 2, mana gitu. Ayo. Jangan tuh pasti bawa gue setiap hari.
Aing kainan guys, obat mah jangan. Terlalu subur. Subur. Gue terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu menarik. Nanti Menggoda kan istimewa itu kayak Purwakarta nih. Ya. terus jadi sebenarnya makanan itu kalau misalkan kita di gunung cocoknya kayak mie atau kayak gimana atau apa atau ada lagi gitu. Makanya kita kesana cuma makan mie, nasi, nggak ada makanan yang sedikit aneh gitu. Ada sih sebenarnya mah. Tahu nggak? Kita bikin es buah di sana. Kok nggak Bisa lah. Soalnya kan di sana itu ada kelapa. Ya sangat manjat gitu. Nah, Kan mahal. gampang. Nanti ada yang manjat mah. Tapi masalahnya itu kelapa punya siapa? Nggak mungkin kita minta. Nggak mungkin kita ngambil gitu kan. Jadi takutnya nanti ketika kita minta kelapa, maling kelapa, madu kelapa, nanti kita nggak bisa turun, kita sakit perut semua, itu kan bahaya banget. Itu Gus. Jadi gue saranin ke lu jangan suka mau. Lu suka mau. Aduh anjay. Harus tobat ya, harus Tobat lah. Sekarang kan musim-musim penyakit, karantina gitu kan. Konoha. Jadi buat kalian jangan lupa jaga kesehatan, tetap diam di rumah saja. Jangan turutin apa yang akan kami lakukan. Kami hanya sekedar gabut, kami hanya sekedar galau di rumah aja. Karena di rumah itu bisa dibilang membawa hawa-hawa pengen main, benar kan? Hawa-hawa negatif. Bener, pasti pengen main. Kalian juga, tapi tahan dulu lah, ya tahan dulu. Nanti ada waktunya kita buat main kesana sini, ya itu. Oke, lanjut. Untuk sistem pemberangkatan nih. Bentar, tadi belum kejawab nih. Selain mie sama nasi sama telur apa lagi nih yang cocok buat dimakan di gunung? Kalau curangnya biasa nama sok sarden sih. Cuman sarden hanyir. Bisa diganti kornet bagi yang mampu. Kalau orang miskin mah kita mah mie aja. Udah mie juga udah kenyang ya. Kalau yang punya cemilan di rumah bawalah. Kayak ciki, oyo. Ya. Jadi sebenarnya nih ya teman-teman, kalau misal kan suka lihat ya, kalau misal di vlog-vlog gitu atau misal kayak orang-orang yang gue paling kesel gini loh, ada orang yang dia pertamanya baru pertama kali naik, cuman dia udah belagunya anjing banget gitu. Jadi gimana ya, orang-orang kayak gitu mereka kadang suka sok tahu, suka gini ya. Gue juga emang sering kesana kesini, cuman gue nggak bisa nyebut diri gue profesional ya, orang-orang yang udah bisa naik gitu. Cuman gue tuh masih suka nggak denger kayak ya orang-orang yang lebih pengalaman itu lebih dari gue gitu. Jadi ya buat kalian teman-teman semua yang emang mau mulai hobi kayak gini, mau mulai suka naik gunung kayak gitu, ya banyakin ngobrol-ngobrol sama orang yang paham outdoor juga sih. Jadi jangan hanya berdasarkan mengikuti tren terus kalian ikutlah, gue mau ke gunung ini, mau ke gunung mana. Ya kalau misalnya lu turunnya selamat kan, tapi kalau lu mau cut di atas kan nyusahin tim SAR juga gitu sih kalau dari gue mah. Karena kan ini membawa nyawa juga kan. Benar. Ya. Jadi harus lebih dipikirkan, diperkirakan, diperhatikan, diperhitungkan terlebih dahulu gitu ya. Apapun itu halnya dalam segi fisik, mental, makanan dan lain sebagainya. Duit sih yang paling penting mah duit. Karena ya kemarin pas kita kemah sama temen biasa, saya Sergio, Bagus mah lagi di Sukabumi. Kemah sama teman-teman gua nih ya yang ada di Citalang. Nah kebetulan gua ngajak Sergio di Parang. Nah gua ngajak Sergio sebelum kita naik itu ya, sebelum kita naik ke Parang itu, gua sebelumnya belum tahu apa namanya tingkah laku teman gue tuh seperti apa gitu ke sana tuh. Karena banyak pasti kita kalau misalkan dari sini kita belum tahu kita di sana gimana, Sergio di sana gimana. Pasti nanti bakalan kita taunya ketika nanti kita sudah ada di sana. Itu ada yang ngap, ada yang egois, ada yang pengen ini pengen itu, manja, banyak istirahat. Kan kalau misalkan kita naik gunung banyak istirahat itu kan memperlambat kita untuk sampai puncak gitu. Jadi butuh support juga mereka gitu kan. Nah ada tuh satu teman gue tuh ya yang tengil lah bisa dibilang.
Gua anjing banget. gua nggak bisa Itu namanya siapa? Ayo. gue bisa kenal dia itu emang benar-benar egois sih ya, tapi gue nggak nyangka dia di sana juga seperti itu gitu. Dengan semua pengalaman dia justru membuat dia itu lebih kampungan, Benar. justru membuat dia itu lebih apa ya, Sok bisa dibilang sok gitu. Jadi dia nggak mikirkan tim tim, nggak mikirkan diri yang lain. yang capek, yang lainnya gitu. Otomatis kan ke bawahnya pengen ngomongin tapi itu temen gua gitu kan. Gak enak kan. Ya. Tapi waktu turun gue ngomongin dia, Boy. Nah, benar. Waktu turun si ini nih ngomongin dia memberanikan Di diri. warung, lagi makan mie gue Itu mah itu Ya. belakang nanti. Gitu ya. Pas naik duluan, pas turun duluan. Itu. Kebetulan kan gua kalau misalkan ke Gunung Parang itu ya dulu cuma sekedar ngelewat karena gua kan ke Parang itu kan mau ke gunung mau ke apa? Ke Paranggombong. Jauh atau Bongkok. Lain Paranggombong. Paranggombong. Gunung Bongkok. Jadi Paranggombong. Jauh Pak. Naon sih? Gunung Parang. Bongkok. Badega, Gunung Parang. Lain. Parangbong. Oh, Parangbong. Nah, Parangbongkok. Nah, jadi ketika mau ke Parangbongkok itu kita pasti ngelewatin Gunung Parang. Jadi bisa dibilang gua tuh belum pernah ngedaki ke Gunung Parang itu. Dan si teman gua itu pernah ngedaki. Nah, dengan sekalinya dia ngedaki ke sana dan membawa kita ke Parang, dia kayak yang lebih tahu semuanya hal yang ada di Gunung Parang tuh dia lebih tahu gitu kan. Jadi yang mengakibatkan akhirnya kita ditinggal dan dia tuh sendirian gitu kan. Karena apa? Karena kita mah mikirin teman-teman yang capek, mikirin teman-teman yang ya ngap gitu, yang belum terbiasa sama trek Parang seperti itu. Jadi buat kalian ya yang emang benar-benar pengen muncak, ya saling ngingetin lah, jangan sampai kayak kejadian kita kemarin. Jadi rasa kebersamaannya itu kurang dari kita itu ya. Sampai perasaan lo Ser gimana Ser? Perasaannya parah ya? Parah banget. Padahal kan itu kita ngecamp gitu kan, yang dicari itu kebersamaan. Kebersamaan. Kita ngobrol, bagi-bagi cerita kan. Justru nih ya, kalau teman-teman mau tahu nih ya, sebenarnya ya, kalau dia profesional, kalau misalnya dia emang sering daki kesana kesini lah ya, dia nggak akan pernah ninggalin pack atau timnya. Betul. Kemanapun pasti nggak akan ninggalin. Sekarang kita lihat, kita orang-orang ya di vlogger yang udah terkenal lah ya, yang udah pro banget gitu, yang emang sering di hiking juga, itu pasti bareng, kecuali Summit. Summit mah bebas. Yang mau aja. Itu yang bagi yang mau aja. Tapi kalau misal dari naik dari pos 1, dari base camp lah ya, dari base camp sampai ke campingnya, tempat campnya di atas bareng Harus bareng aja. Jadi buat teman-teman kalau misal mau naik gunung, jangan pernah dulu barengan aja, beriringan aja jalannya gitu. Gitu aja sih. Iya sih. Jadi apa ya? Hilangin ego masing-masing. Kita harus lebih menumbuhkan rasa peduli lah gitu. Jangan terlalu egois, jangan terlalu lambat juga gitu kan. Karena kalau misalkan kita terlalu lambat naik gunung itu, mau sampai kapan kita sampai puncak gitu kan. Artinya ya itu sih yang lebih penting dari kita mah. Jangan sampai kita egois, mentingin ego sendiri tanpa memikirkan perasaan dan keadaan orang lain gitu. Apalagi ya bisa kita belajar dari pengalaman banyak yang tersesat di gunung karena apa? Karena ya itu jalan sendiri, nanti jatuh nggak ada yang nolongin karena kita nggak tahu gitu kan. Iya, Banyak aja itu. Banyak. Tahu-tahu tinggal Banyak. kangkau. Iya, serius. gitu. Karena kan nanti ketika kita hilang, kita sendiri yang susah Usahain gitu. Kita nyusahin temen, kita nyusahin tim SAR, kita nyusahin semuanya lah pokoknya mah gitu, termasuk keluarga kita gitu. Karena kan pada dasarnya kita kesana bareng-bareng, pulang juga harus bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misalkan teman kita atau siapapun yang tersesat, kita harus cari dulu lah sana sampai ketemu. Kalau enggak lapor ke
base camp, ke posko buat kita nyari barang-barang gitu kan. Pulang harus bareng-bareng gitu. Jangan sampai kita berangkat 10-an, pulang 9. Itu nggak logis banget. Itu nggak ya amit-amit lah gitu kan. Jangan sampai terjadi di antara kita gitu. Itu pelajaran juga buat kita. Nah, setelah tadi makanan, sistem pemberangkatan cuma Sistem pemberangkatan nah, ya kalau untuk ke Gunung Parang sih ya, dari wilayah gua sendiri dekat sih. Paling Parang ke Lembu. Nah, itu kan Lembu itu di Kecamatan Tegalwaru. Tegalwaru, dia nggak salah Tegalwaru. Sorry nih kalau salah koreksi aja ya. Di Tegalwaru. Nah, itu emang ya kalau misal dari Purwakarta kota, dari kita ambil aja dari Pemda lah, dari alun-alun ya. Itu mungkin perjalanan sekitar 45 menit lah. 45 menit, dan kalau misal dari bawah naik ke atasnya ada mungkin sekitar setengah jam. Dari base camp sampai ke camping ground di atasnya itu setengah jam ada. 30 menit ya. Gitu sih, jadi kalau misalnya kita berangkatnya juga pakai motor aja, boy. Paling Enggak. ya paling kita ngumpul aja di titik kumpul di Iya, mana. kumpul yang disepakati. Itu sih. Jadi ya kalau untuk teman-teman juga nih yang mau pemberangkatannya kayak gimana, maksudnya justru ini pemberangkatan ini tuh hal yang menurut kita kami bertiga itu memang hal yang penting juga sih, krusial juga. Kalau emang yang satu ngumpul di sini, yang satu ngumpul di sana kan nggak nyambung, boy. Lu mau berangkat gimana? Mencari gitu susah. ya. Gitu. Terus manfaatnya kita kumpul juga kan kita kan ada pembagian tugas-tugas bawa apa aja, jadi nanti kita ngecek lagi barang-barang apa yang ketinggalan, apa yang kurang kayak gitu kan. Ya. Mumpung masih deket ibaratnya. Gitu sih. Ya, yang paling penting sih prepare itu lebih penting sih ya dari yang lainnya. Dan satu lagi yang paling penting itu izin orang tua. Benar. Kalau kita misalkan kemana-mana tanpa izin orang tua itu sama aja kita berangkat tanpa bekal. Karena yang paling berharga itu bekal dari doa orang tua. Kemana-mana kita izin orang tua itu sama aja, ketika kita diizinkan sama orang tua, insya Allah itu jadi bekal kita juga. Tuh, gak mungkin kita pergi ke luar daerah dan orang tua tahu, gak mungkin orang tua gak ngedoain kita gitu. Karena kita ke dalam hutan, bisa dibilang kan Gunung Lembu itu hutan. Kita di sana itu hutan itu mengandung bahaya, dan kita ke sana bukan mengandung tapi mengundang bahaya. Kita ke sana itu mengundang maksudnya hutan itu pasti mengandung bahaya. Kita nggak tahu di sana ada apa aja ya, walaupun tadi katanya ada monyet, ada pohon, itu mah emang udah pasti. Tapi kan kita di sana bisa diartikan main ke rumah orang gitu kan, main ke wilayah orang, jadi kita tidak tahu di sana ada apa aja. Nah, jadi itu dalam artian mengandung bahaya, dan kita ke sana bisa dibilang mengundang bahaya. Nah, otomatis ketika kita tahu bahwa kita mengundang bahaya di sana, prepare itu nomor 1. Kita harus mempersiapkan P3K, makanan, jangan sampai kita di sana kelaparan. Kalau kelaparan ya Turun. Kita You have been slain. Turun. Bisa-bisa kalau misalkan kita kelaparan, mentok-mentoknya kelaparan, kita nyari makan di sana. Gak apa-apa, hitung-hitung kita survival di sana. Yang penting Gitu. bisa dimakan halal. Singkong, daun singkong, terus air juga bisa. Air juga bisa sih diminum. Cuman ya kita harus ngeluarin uang lagi gitu kan. Gitu, boy. Ya. Terus selanjutnya setelah sistem pemberangkatan, ada jadwal-jadwal yang mau dibikin nggak? Di sana kita ngapain aja gitu? Takutnya ada buat Ya paling itu mah menyesuaikan. Gimana yang lain? Ya bisa dibilang lah kalau misalkan kita ke sana takutnya gitu kan. Sebenarnya gue pernah sih ya, pengalaman gue ini di SMP. Gue kemah di belakang SMP. Gue kan itu kayak apa? Gawir. Tahu gawir gak? Gawir apa? Gawir tuh sungai. Oh, Sungai Ciherang. Nah, di situ tuh ada lahan sawah, kayak sawah gitu kan. Gue kemah di situ. Dan keadaan itu mendung. Jadi gerimis kecil, gerimis manja gitu kan. Nah,
Di situ tuh ketika gerimis itu ya, gue tuh cuma di dalam tenda diem, nggak ada kegiatan apapun. Jadi kan bingung juga kan kita mau ngapain, mau sharing, dah gimana gitu ya. Soalnya kan gue kemah itu bareng senior dan seniornya juga diem terus gitu kan, nggak ngajak kita sharing. Masa kita sebagai junior ngajak sharing senior kan takutnya seniornya lagi sibuk atau apa gitu kan, ganggu. Mendingan kita diam aja lah gitu. Nah, yang ditakutkan besok itu kayak gitu kan. Ini kita ngedadak banget ya, Ngedadak banget. Baru tadi kita diskusi buat besok. Kebetulan Sergio nih yang punya ide, karena kan beberapa hari ke belakang sebenarnya beberapa hari ke belakang itu Harusnya beberapa hari ke belakang. Cuman ada sesuatu. Temannya pada bullshit. Itu problem lah ya, bisa dibilang wacana doang kemarin tuh. Cuman ada yang bilang juga ya, karena yang hal-hal yang ngedadak itu pasti jadi. Benar. Daripada yang kita rencanain tapi nggak jadi gitu kan. Tahun ya. Kemarin itu rencananya tuh berapa? Anjing jauh, Bos. Udah masih puasa loh rencanain. Nah, masih puasa. Kita udah mah puasa, lockdown, PSBB, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa kumpul di mana-mana. Nggak bisa. Kita cuma ngandelin lewat HP gitu kan. VC. S. VCS. Video call Banyakan sahabat. Nah, Video call itu. sahabat. Ya. Jangan ini. Gitu. Ya. Jangan banyak jangan. Gitu ya. Jadi bisa dibilang kita itu emang udah mempersiapkan ya, tenda udah, apapun udah gitu kan. Cuman yang jadi masalahnya ini nih satu, temen nggak pada jadi, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, Banyak alasan. Jadi Jadi mungkin karena kondisinya gini kan. iya, kondisinya kan lagi corona. Kalau semua yang mau hujat perlu diingat juga ya, kita walaupun di gunung tetaplah ini protokol kesehatan pakai. Iya. Berhubung kenapa kita berani, karena mulai besok Purwakarta itu udah New normal. Jadi emang kita kegiatan ya udah boleh seperti biasa gitu, cuma tetap protokol kesehatan harus Iya, dijaga. haruslah itu. Disclaimer ya. Emang kita juga ke sana itu sudah memikirkan panjang lebar soal protokol Iya. kesehatan. Udah mempersiapkan Iya. Siapkan segala-galanya. Gitu. Walaupun kita main ke sana, kita juga memikirkan diri kita sendiri gitu. Jadi selamat atau tidaknya kita di sana itu tergantung kita gitu. Makanya kita bawa masker, hand sanitizer, bensin, dan Umum lain kan tuh sebagainya. bensin mah. Ya, gitu ya. Terus untuk terakhir nih, pesan dan kesan untuk rekan-rekan di rumah apa aja, dari Sergio dulu. Oke. Kalau kesannya nih ya, kalau buat kalian yang belum pernah nih ke gunung, gue paling cuma kasih kesannya gini, semua pasti terbayar, itu aja. Lu di jalan capek tapi lu sampai puncak terbayar semua boy, seriusan, gue nggak bohong. Kalau untuk pesannya tetap ya, lu ke alam, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau misal nyampah, maksudnya lu ada sampah nih, sakuin aja dulu, kamu masukin carrier, masukin ke tas, kan bisa ya, ke daypack. Jadi ya usahakan jangan dibuang sembarangan, karena takutnya yang kita khawatirkan nanti dimakan oleh hewan yang ada di sana. Malah merusak alam. Iya, merusak alam juga. Jadi ya simpen lah. Terus buat para vandalisme, suka nyoret-nyoret nih bikin asep love Wah. gua males lah yang kayak begituan. Itu banyak di pengalaman bangsat sih ya berarti. pengalaman gue di gerobak mie ayam yang ada di suatu wilayah Di Wanayasa lah. di Wanayasa lah. Pokoknya itulah, jadi jangan Itu masih bocah-bocah sih gue ya. Jangan. Jadi maklum aja. jangan vandalisme lah, itu aja dari gue sih. Gus, Ya sebenarnya kalau gue pribadi mah tadi udah dijelasin semua sama Sergio. Paling kalau buat gue mah, buat sekarang mah ya, kalau kalian mau hiking atau mau apa ya, persiapkan dengan matang kayak gitu. Kalau nggak dapet izin ya udah diem aja dulu di rumah. Nanti juga ada saatnya lo bisa main gitu, bisa keluar gitu. udah. Oke, dari gue ya. Buat kalian yang penikmat alam sejati,
kita tanpa alam itu tidak bisa apa-apa, tetapi alam tanpa kita akan baik-baik saja. Jangan lupa subscribe channel gua dan ini follow Instagram Bagus dan follow Instagram Sergio ya. Salam dari gua, Dewi Septian, salam perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.